Kita masuk ke metode penentuan sifat rheologi atau pengukuran viskositas ya. Ini nanti kita akan bakalan banyak bahas di praktikum. Jadi ini, maaf, mikrofon saya jatuh. Ini hanya pengantar saja. Ya, yang pertama viskosimeter kapiler jenis Oswald ya. Dalam hal ini kita melakukan pengukuran pada suatu kapiler ya, dan viskosimeter ini itu hanya untuk aliran Newtonian, tidak untuk non Newtonian. Ya, oke. Jadi di rheologi ini yang akan kita bahas nanti lebih ke pengukuran viskositasnya. Nah, dari viskositas inilah nanti teman-teman bisa plotkan ya, seperti ini ya, shearing stress gitu ya, kayak gini atau kurvanya kayak gini. Tetapi pembahasan kita ini hanya di mengetahui viskositas saja, tidak sampai situ ya. Nggak tahu nanti kalau Pak Huluk minta praktikumnya sampai mana gitu kan. Oke. Untuk aliran Newton ya. Nah, prinsipnya adalah kita punya suatu kapiler ya, teman-teman lihat itu. Kapiler itu yang ini. Nah, yang ini ya. Nah, kita lewatkan ya suatu cairan lewat pipa kapiler tersebut ya. Nah, gaya yang mempengaruhi pipa cairan tersebut melewati pipa kapiler adalah gaya gravitasi. Nah, waktu tempuh cairan tersebut mengalir ya semakin cepat atau semakin lambat itu sebanding dengan viskositas yang dimiliki. Ya, artinya nah seperti ini ya. Tuh, cairan akan mengalir. Nah, waktu viskositas Z1 ya yang Z2 dikali waktu tempuh yang kedua ya. Berarti kan kita bisa lihat ya kalau kita nanti aja pas praktikum. Oke, selanjutnya untuk viskosimeter bola jatuh ya, di sini prinsipnya sama, ini juga untuk aliran Newtonian, bahwa ada suatu, kalau yang tadi kita cairan pakainya ya, sekarang juga cairan tetapi cairannya sebagai ini yang pembandingnya ya, sebagai acuannya ya, dan bola kita gunakan bola. Kalau tadi kita gunakan kapiler, sekarang kita gunakan bola. Oke. Nah, di sini prinsipnya adalah bola itu akan dijatuhkan ya dalam lingkungan atau cairan tertentu yang berbeda viskositasnya. Nah, jatuhnya si bola itu akan berbeda jika viskositasnya juga berbeda. Itu caranya gimana? Caranya bola ini kita taruhkan di dalam ya ruangannya ya. Kemudian kita isi dengan cairan yang akan kita cek ya. Kemudian bola itu ditunggu sampai ke dasar sampai di sini ya. Kemudian secara langsung kita balikkan sehingga nanti bolanya akan ya cairan yang bolanya berbeda secara cepatnya. Dan hal itu menandakan viskositas mana yang lebih rendah dan yang mana yang lebih tinggi. Itu teman-teman sudah bisa melihat pengertiannya ya. Nah, selanjutnya viskosimeter cup and bob ya. Di sini kita punya suatu cup dan suatu bob ya. Cup itu maksudnya kayak ya kalau tadi gelas ya. Cup itu gelasnya, bob itu kayak pengaduknya gitu ya. Itu istilah ya. Di sini sampel kita masukkan ke dalam cup ya, artinya ke dalam gelas. Rotor penggerak atau bob itu dimasukkan di tengah-tengah sampel ya. Kemudian kita rotasi bob tersebut ya. Nah, sehingga nanti akan terjadi perputaran ya. Ada dua tipe. Yang pertama bobnya diam ya. Bobnya itu yang mana? Yang diam itu adalah ininya pengaduknya. Yang muter adalah cupnya atau gelasnya. Atau yang kedua bobnya yang muter ya, pengaduknya yang muter dan cupnya yang diam gitu ya. Nah, dari hasil putaran nanti kita akan ukur adanya suatu torsi. Nah, torsi itu sebanding dengan viskositas yang dimiliki oleh sampel yang kita uji, yang ini ya. Nah, seperti ini ya. Nanti bobnya akan berputar atau cupnya akan berputar. Kemudian kita ukur torsinya. Nah, jadi semakin tinggi viskositas suatu sampel, maka torsinya pun akan semakin tinggi juga. Oke, selanjutnya, nah ini nanti yang akan teman-teman jumpai di praktikum ya, metode pengukuran viskositas kali ini adalah cup and bob. Ya, ada Stormer, ada juga Brookfield ya. Stormer kita pakai weight atau berat. Kalau Brookfield kita pakai rotor. Gitu ya. Perbedaannya adalah di situ. Ya. Oke. Nah, konsepnya seperti apa? Konsepnya sama seperti tadi cup and bob ya. Di sini adalah cup and bob. Bentar. Nah ini ya. Alatnya itu di sini. Tetapi
kita kali ini menggunakan suatu apa namanya, yang muter itu yang rotornya gitu ya. Dan untuk memutar rotor tadi, artinya piringannya atau cupnya itu diam, bobnya itu bergerak atau berputar. Nah, kita putar si bob itu, gitu kan, berdasarkan berat yang kita tentukan, gitu. Makanya di sini adalah weight, gitu kan. Nah, kita tentukan beban di sisi kanan ini ya, gitu. Sehingga banding dengan viskositas dari, artinya apa? 100 berbeda apanya. Yang pertama akan berbeda di satu encer sampel gigi 1 naik motor ya, tetapi kalau sampai gigi 4 itu ya juga bisa kita kasus yang konsol kita ada sedikit penyesuaiannya karena tidak selengkap ini gitu, nanti tergantung hulu mintanya gimana. Nah, ini apa namanya? Perhitungannya seperti ini rumus-rumusnya. Jadi dikalikan T itu putaran ya, di sini bukan suhu ya, saya nggak tahu kenapa, tapi di sini T itu adalah putaran ya. Dan omega ini adalah stanta dikali berat dari beban tadi ya. Kemudian V itu adalah lajur atau kecepatan ya jatuhnya tadi. Iya ya. Oke ya, selanjutnya menjadi viskositas ini adalah yield value kan dari ataunya viskosimeter cone and plate sama ya. Jadi sama-sama berputar, sama-sama apa namanya mirip dengan cup and bob. Akan tetapi itu adalah bidang datar ya dengan bukan ngaduknya apa ya, yang muter itulah kayak kalau teman-teman bikin teh hangat ada tutupnya kan, ada tutup gelas. Nah kayak gitu ya. Ya nggak kayak gitu juga sih, tapi ya pokoknya kayak gitulah. Tutup gelas itu kita kasih madu di bawahnya, kemudian kita puter di atas lantai ya kayak gitu. Kayak gini, cone and plate. Cone and plate. Nih. Prinsipnya itu sampel ya ditempatkan di tengah-tengah papan ya, di tengah-tengah sini plate-nya ini. Kemudian plate ini nanti, nih yang kanan ini, cone and plate ini. Oh, oke, enggak saya bikin ini. Pakai coretan aja. Kemudian ya, ditaruh di sini gini. Kemudian pelan-pelan kita naikkan ya plate tadi ya sampai menempel di cone ya, naikkan kayak gini, kita naik. Oke. Kemudian cone tadi, cone itu yang atas ini ya digerakkan oleh motor dengan kecepatan tertentu ya. Motornya yang mana ya? Tadi ya. Angkat ya, kalau teman torsinya pun juga di sini pasti berbeda berdasarkan dengan viskositasnya gitu kan. Viskositas ya sama dengan C konstanta kali T itu pembacaan torsi per V adalah kecepatan yang digunakan ya, RPM tadi. Lalu viskositas plastis ya itu sama seperti yang tadi ya, cup and bob tadi. Torsi kurangi torsi kali apa namanya? Torsi pada shearing sumbu shearing stress tadi ya, per potongan apa namanya? Ini F gitu. Apa sih namanya, yield value-nya ya, perpotongan ya, belum saya tulis yield value ya, yield value pada sumbu X ya di shearing stress, kemudian dibagi V kali torsi F tadi. Oke, jadi selanjutnya kita masuk ke contoh aplikasi rheologi dalam bidang farmasi. Di video selanjutnya